ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersua melalui jaringan internet ya. Dalam rangka memperbaharui keimanan kita. Rasulullah SAW terkadang ketika ingin memberikan wasiat memberi nasihat kepada para sahabat, beliau memanggil para sahabat dengan mengatakan ta'alau iya, dalam artinya itu ta'alau nujadid imanana. Artinya kemarilah kita memperbaharui keimanan kita. Artinya ya Rasulullah di situ ingin mengingatkan para sahabat yang sibuk dengan dunia agar ingat dengan akhirat, kembali kepada akhirat. Nah, maka pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan ya kepada kita, yang telah membuat hati kita ini cenderung untuk mau mendengarkan sedikit ya, sepatah dua patah kata nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri anak pribadi dan antum dan antuna sekalian. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mendobrak pintu kejahilian menuju ke pintu yang penuh hidayah,
pintu yang telah mendobrak pintu kesyirikan menuju pintu ketauhidan, yang telah mendobrak pintu kemaksiatan menuju pintu ketaatan. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita membayangkan saudara-saudara kita yang terlahir dalam keadaan kafir, betapa kemudian mereka ditakdirkan kafir sampai meninggal. Sedangkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dalam keadaan muslim. Ya mungkin sementara ya, kita muslimnya itu ikut orang tua. Mungkin ada orang tuanya yang punya latar belakang Islamnya macam-macam, apalagi di Indonesia. Ada berbagai macam organisasi, ada Muhammadiyah, NU, ada Jamaah Tabligh, dan lain sebagainya. Banyak sekali organisasi-organisasi yang kita temukan di negeri kita ini. Padahal Rasulullah SAW dalam dakwahnya tidak pernah membawa bendera organisasi. Gak ada beliau membuat organisasi-organisasi yang akhirnya kaum muslimin ini terpecah belah. Ya namun tetap kita harus syukuri ya, dengan berjalannya waktu, walaupun kita terlahir dalam dalam keadaan ya mungkin Islamnya yang kurang sempurna, ya, yang organisasi ini, yang itu. Nah, ya alhamdulillah, ya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini masih punya hati nurani. Ya, orang yang punya hati nurani, dia akan bertanya-tanya. Artinya, apakah Islam yang dia yakini selama ini adalah ajaran yang benar? Ketika dia berada di suatu organisasi, mestinya dia bertanya, ya, apakah yang dia lakukan ini sudah benar apa belum? Nah, maka kita yang sudah terlahir dalam keadaan muslim ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dengan kita ini terlahir dalam keadaan muslim, kita itu sudah diselamatkan dari api neraka. Ya. Dari lubang api neraka. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, setelah kita diselamatkan dari api neraka, apakah kita mau sekarang kembali ya terjerumus dalam hal-hal perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka lagi? Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita nggak mau. Makanya pada malam hari ini kita akan menuntut ilmu. Dan sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kenapa kok bukan harta yang paling besar? Kenapa kok bukan selain ilmu lah yang paling besar? Tidak. Justru ilmu kenikmatan yang paling besar. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu,
seakan-akan kita kemana-mana membawa cahaya. Ketika kita melalui jalan yang gelap, jalan itu jadi terang benderang dengan cahaya tersebut, dengan ilmu tersebut. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan kita menuntut ilmu, kita mengetahui mana amalan-amalan yang boleh dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Maka dengan ilmu ini, kehidupan kita, ya, Allah jadikan kehidupan yang bahagia, baik itu di dunia sampai di akhirat. Makanya saya katakan ilmu ini adalah kenikmatan yang paling besar. Kalau kita punya harta, berapapun harta itu, belum tentu harta itu bisa membuat pemiliknya itu bahagia. Banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang punya harta yang luar biasa banyaknya, matinya apa? Bunuh diri. Karena memang harta itu tidak menjamin seseorang akan hidup bahagia. Tapi orang yang punya ilmu, ya, baik dia mau miskin, mau kaya, mau dia mendapat musibah, mau apapun, ya, mungkin naudzubillah kecelakaan pamannya terjadi sama dia. Tapi orang yang punya ilmu, dia akan tetap tenang hatinya. Makanya saya katakan, ilmu itu adalah kenikmatan yang paling besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat. Bahkan binatang yang ada dalam laut, ikan-ikan, sampai ikan paus mendoakan orang-orang penuntut ilmu. Subhanallah. Maka ini harus kita syukuri. Ikhwani wa akhwati fillah. Terkadang kita bisa dikatakan lengah, ya. Padahal kita sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sebenarnya persaksian yang mengandung konsekuensi. Kalau orang Arab, ya, orang Arab di negeri Arab sana, mereka ketika mendengar kalimat la ilaha illallah, ya, orang musyrik misalnya, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah, itu mereka 1000 kali mikir yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dia tahu arti kandungan dari la ilaha illallah. Dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus membuang sesembahan-sesembahan semuanya, dari patung-patung, matahari, api, dan semuanya. Karena itu konsekuensinya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia harus beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan selain orang Arab, namanya A'jami, orang asing, ya seperti kita, ya, orang Indonesia, ketika dikatakan la ilaha illallah, dia nggak ngerti
Dia tahunya cuma tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya itu. Padahal di dalam kalimat la ilaha illallah ada syarat-syarat. Ya, di antaranya adalah itsbat wa nafi, yaitu la ilaha di situ nafi, menghilangkan semua sesembahan. Artinya dia tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh percaya kepada ramalan, tidak boleh percaya kepada jimat, dan banyak lagi hal-hal yang mengandung kesyirikan harus dia jauhi. Dalam beribadah tidak boleh riya, tidak boleh pamer, ya. Itu macam-macam dari kesyirikan. Baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Dan dia harus bersih, benar-benar bersih dalam beribadah kepada Allah. Kemudian ketika dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, di situ ada konsekuensi dari persaksian dia bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di antaranya adalah dia harus mencintai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dia harus membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang terakhir, konsekuensi yang ketiga, dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Terkadang seseorang itu dia hanya mengatakan cinta, ya, cinta kepada Rasulullah SAW, tapi amalannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini berarti dia cintanya dusta, cintanya bohong. Karena 3 konsekuensi tadi harus dilakukan bersamaan. Ya, membenarkan, mencintai, dan mengikuti ajarannya. Kalau dia tidak, amalannya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti dia tidak mengikuti. Bahkan bisa dikatakan dia mendurhakai Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga membenarkan. Dia membenarkan bahwasanya Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia hanya membenarkan. Tapi dia tidak mau mengikuti. Ini juga dusta. Jadi 3-tiganya harus dibarengi. Nah, dan ini adalah pondasi dalam Islam. Ketika kita bersyahadat, kita harus mengerti apa konsekuensi dari persahadatan kita, dari persaksian kita. Ikhwani wa akhwat, pada malam hari ini kita akan membahas judul yang diangkat adalah masa pemuda, masa depan pemuda yang ceria. Ceria ini atau yang cerah ya maksudnya di sini. Masa depan pemuda yang cerah. Nah, masa depan pemuda yang cerah. Apa maksudnya di sini? Apakah masa depan pemuda yang cerah ini adalah pemuda yang kaya, pemuda yang banyak hartanya, yang punya mobil, yang bisa jalan kemana-mana, dengan hartanya dia bisa membeli macam-macam, atau mungkin pemuda yang tampan, yang bisa katakanlah merayu kaum hawa, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Tentunya tidak. Ya. Masa depan pemuda yang cerah di sini
ada kaitannya dengan akhirat. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya, sejarah Rasul ataupun sejarah para sahabat, mereka banyak sekali eh, pemuda-pemuda, ya, dari kaum muslimin, dari para sahabat, bahkan ada yang masih muda belia, ya, umur 10-an, ya, atau umur belasan, mereka itu sudah ikut berjihad di jalan Allah, ikut berperang melawan orang-orang kafir. Artinya sebegitu besarnya, ya, semangat mereka dalam membela agama ini. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang, kondisi keimanan kita jauh sekali, nggak ada apa-apanya. Kalau orang Arab bilang bainas sama was sumur, ya, antara langit dan sumur. Jauh sekali perbandingan keimanan kita dengan mereka. Makanya para sahabat mereka mendapatkan apa? Mendapatkan label radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang sudah dijamin masuk surga. Di antara 10 orang, ya, di antaranya yang sudah dijamin masuk surga. Karena besarnya pembelaan mereka terhadap agama Islam ini. Dan mereka termasuk generasi apa? Yang terbaik. Para sahabat, mereka adalah generasi yang terbaik. Dan mereka adalah murid-murid teladan. Kenapa dikatakan murid teladan? Karena merekalah yang belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, tabi'in. Tabi'in, orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Kemudian setelah itu, tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang hidup setelah tabi'in. Mereka ada 3 generasi yang terbaik. Nah, kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Nah, di antara dalil, ya, untuk kita mendapatkan masa depan yang cerah. Saya bilang tadi masa depan, ya, di dunia mungkin, ya, di dunia akan kita dapatkan masa depan cerah itu. Adapun di hari kiamat, ada beberapa orang atau beberapa golongan yang akan mendapatkan masa depan cerah tersebut. Di antaranya adalah seorang pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini umum, ya. Baik itu pemuda ataupun pemudi masuk di situ. Jika selama dia berada dalam proses, ya, masa mudanya itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dia termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dalam 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga jika kita buka sejarah, ya, para anbiya, para nabi-nabi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau masa mudanya artinya hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, melawan orang kafir, melawan Fir'aun, ya. Kemudian nabi-nabi yang lain juga
Contohnya Nabi Yusuf, ya, bagaimana Nabi Yusuf eh, menjaga kehormatannya ketika dibujuk oleh seorang wanita untuk melakukan suatu hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dia menjaga kehormatannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi contoh-contoh kisah dari para anbiya atau para nabi yang menunjukkan mereka membela agama Allah. Kemudian di antara sahabat ada sahabat Sa'ad bin Waqqas. Bagaimana kisah Islamnya Sa'ad bin Waqqas? Subhanallah ya. Ya terkadang kita ya, atau teman-teman kita mungkin mengalami juga, tapi tidak seberat apa yang dialami oleh sahabat Sa'ad bin Waqqas. Beliau ketika internetnya unstable. Nah, sahabat Sa'ad bin Waqqas ini ketika diketahui oleh ibunya dia itu masuk Islam, sangat terkejut. Karena ibunya ketika itu masih kafir, artinya masih penyembah patung. Dan dia tidak rela Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Akhirnya saat ibunda Sa'ad bin Waqqas ini mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, dia tidak akan makan minum selama Sa'ad bin Waqqas tidak mau keluar dari agama Islam. Kemudian Sa'ad bin Waqqas memohon kepada ibunya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut karena itu akan membahayakan dirinya. Tapi ibunya tetap. Sampai ibunya ini dalam keadaan lemah karena tidak makan minum. Kemudian didatangi oleh Sa'ad bin Waqqas. Dan Sa'ad bin Waqqas berkata kepada ibundanya, "Wahai ibunda, andai ada 70 nyawa yang engkau miliki, dan itu akan lepas satu persatu, aku tidak akan keluar dari agama Islam ini." Akhirnya dengan perkataan Sa'ad bin Waqqas ini, ibundanya akhirnya mengalah. Ya, mengalah artinya percuma dia mogok makan minum. Akhirnya ibundanya mau makan minum. Kemudian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas setelah artinya bergabung dengan kaum muslimin, ikut peperangan, subhanallah ya. Sampai Sa'ad bin Waqqas ini ada diceritakan ya dalam kalau nggak salah surat Luqman, ketika dikatakan bahwasanya kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua, tapi ketika kedua orang tua itu memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, kita tidak boleh mengikutinya. Bayangkan ya. Artinya sebab turunnya ayat ini karena Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas diabadikan dalam Al-Quran, subhanallah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk dalam 10 besar orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan banyak lagi ya kisah-kisah para sahabat yang di masa mudanya, subhanallah, ya mereka berjuang membela agama Islam. Seperti sahabat Bilal, sahabat Ammar yang disiksa ya oleh Abu Jahal dan lain sebagainya, cerita-cerita yang kalau kita bandingkan keimanan kita dengan mereka itu, kita itu nggak ada apa-apanya.